Dan yang ketiga yang kita geledah PT LAM Telesindo Tower, Jalan Gajah Mada, nomor 27A, lantai 8, Jakarta Barat. Ini sudah kita lakukan penggeledahan di beberapa hari yang lalu. Dan hari ini juga kita sudah melakukan penggeledahan juga. Nanti Pak Dirdik yang menjelaskan. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, telah kami panggil Magdir Ismail terkait dengan informasi adanya penyerahan sejumlah uang melalui video yang katanya dalam rangka untuk mengembalikan uang terkait perkara BTS. Setelah kita dalami aliran dana tersebut, ternyata diterima oleh mitra kerja yang bersangkutan, yaitu Saudara Andika, dan oleh karenanya yang bersangkutan sekaligus kita lakukan pemeriksaan. Benar, pada hari ini kami telah menerima penyerahan uang sebesar 1,8 juta US dollar atau setara dengan 27 miliar, dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa, dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Dan oleh karenanya pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan. Perlu diketahui asal-usul kedudukan uang ini harus kami buat terang, karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda, sehingga tanpa kejelasan asal-usul kaitan dengan perkara ini, maka uang ini tentu saja akan perlakuannya kami juga harus memperhitungkan dengan tepat. Ya, tidak bisa kami dudukan begitu saja, ya, sehingga pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut. Apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti atau untuk memulihkan kerugian negara, atau malah sekedar barang temuan, karena dampak hukumnya akan jauh berbeda, ya. Jadi tolong rekan-rekan bisa membedakan secara terang kedudukan uang ini harus bisa kita dudukan dengan tepat, ya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Yang mulanya siapa? Oke, selamat siang. Pak, izin Anda dari Kompas TV. Setidaknya tadi kami mencoba bertanya kepada Pak Magdir, beberapa pertanyaan namun belum terjawab, mungkin bisa dibantu jawab. Terkait dengan aliran 27 miliar tersebut, apakah tadi di dalam ini dijelaskan, diberikan oleh orang yang bernama Dito? Apakah tidak? Dan kemudian kalau bisa dikategorikan Pak, 27 miliar ini kan banyak sekali nominal-nominal yang tersiar, seperti halnya 119 miliar keuntungan yang diterima Irwan Hermawan, kemudian ada 243 miliar di mana ini digunakan untuk perdam pengusutan. 27 miliar ini dikategorikan masuk kemana? Apakah sudah tahu atau belum? Dan kemudian kalau uang ini terus dikembalikan, bagaimana kasus proses penyidikan ke depannya? Apakah ada keinginan hukuman atau tidak? Terima kasih.
Selamat siang Pak, saya Hedi dari Kumparan. Saya mau tanya soal yang uang yang dikembalikan tadi itu kan kalau nggak salah pecahannya 100 dolar Amerika. Nah itu apakah benar karena yang beredar di foto Don Adam itu persis yang beredar dia pegang duit sebanyak itu juga. Maksudnya serupa yang pecahan 100 dolar USD itu. Pertanyaan kedua yang soal geledah tadi Pak Ketut yang Praja Dalam itu apakah benar yang kantornya Don Adam orang kepercayaannya Yusuf Rizky dan apa benar di sana diduga lokasi tempat transaksi uang suap? Terima kasih. Dua aja dulu ya. Saya langsung jawab dua aja dulu biar nggak lupa. Pak Dirdik. Oke, terima kasih. Terkait dengan apakah uang ini bisa untuk meringankan dan sebagainya, makanya kami tadi sudah jelaskan bahwa saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk membuat terang. Uang ini uang apa sih? Apakah uang hasil kejahatan? Apakah uang yang terkait dengan kejahatan itu sendiri? Apakah uang pribadi yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara, atau uang yang sama sekali tidak ada kaitannya? Yang bersangkutan hasil pemeriksaan kami tidak bisa menerangkan, sehingga kami masih melakukan pendalaman menelusuri. Makanya tadi saya sampaikan kami melakukan pengecekan ke kantor yang bersangkutan di kawasan Kemang untuk memastikan untuk menelusuri siapakah si S ini. Ya, kami tidak bisa menerima uang begitu saja kemudian kami kait-kaitkan dengan peristiwa pidana. Kalau ada peristiwanya, peristiwa yang mana, itu juga harus kami dudukkan. Ya, oleh karena itu kami sedang melakukan pendalaman dan mari kita tunggu hasil pendalamannya seperti apa. Yang jelas untuk sementara uang tersebut kami amankan di kantor kami dan untuk selanjutnya akan kami tentukan statusnya. Ya, mungkin demikian. Ya, terkait dengan nomor seri uang dan sebagainya tentu saja nanti akan kami lakukan pendalaman lebih jauh ya. Semua langkah penelusuran pasti kami lakukan, ya. Terkait dengan kaitan-kaitan dengan perkara mana, sebagaimana saudara ketahui, seluruh pihak yang katanya menerima aliran dan sebagainya sedang kami dalami, semua sedang kami periksa, hasilnya seperti apa, mari kita tunggu, ya. Apakah ada peristiwa pidana di sana atau tidak, kami belum bisa menyimpulkan. Terima kasih. Oh ya, yang tadi di rumah di Praja, betul, itu kantor yang bersangkutan. Ya. Mau banyak benar ya? Terima kasih Pak Kapus dan Pak Dirdik. Saya Aci dari Tribun News. Pertanyaan saya yang pertama, tadi kan Pak Magdir sempat menyampaikan bahwa 27 miliar yang dikembalikan ini untuk membantu beban Pak Irwan yang 119 miliar itu. Dan 119 M itu juga kan di dakwaan memang disebutkan bahwa Pak Irwan mengutip dari perusahaan-perusahaan, kemudian di dakwaan juga disebutkan aliran-aliran 119 miliar itu termasuk ke Pak Menteri melalui stafnya. Nah, tapi Pak ketika dihitung aliran dana yang 119 M itu di dakwaan itu tidak nyampe 119 M Pak. Jadi sisanya itu kira-kira kemana Pak? Dan apakah di antara sisanya itu yang tidak dirincikan di dakwaan, apakah ada pihak XYZ yang selama ini disebutkan oleh pihak Irwan Hermawan melalui penasihat hukumnya Magdir dan juga sebagaimana disebutkan dalam eksepsi kemarin yang mengutip dari BAP Irwan Hermawan yaitu ada pihak XYZ. Apakah termasuk di dalam 119 miliar yang di dakwaan tidak sampai 119 miliar aliran dananya itu Pak. Sekian yang saya tanyakan. Terima kasih. Ada lagi? Belakang.
Satu saja penegasan Pak, artinya dari pengembalian yang ini izin penegasan dari Pak Dirdik juga, ini pengembalian sudah dilakukan, walaupun kemudian akan ditelusuri ini uang ini hubungannya tentang apa, tapi apakah pengembalian uang yang dilakukan oleh pengacara terdakwa hari ini akan menghapus pidananya atau kasus akan tetap berlanjut di pengadilan? Mungkin penegasan itu saja. Jadi gini, saya tegaskan, saya tidak memperlakukan uang tersebut sebagai pengembalian. Belum jelas status uang itu. Ya, karena asal usulnya belum jelas. Kapan uang itu kami anggap sebagai pengembalian, kapan uang tersebut merupakan hasil kejahatan, itu ada syaratnya. Ya, clear? Apakah uang tersebut dapat mengurangi hukuman Irwan? Belum tentu. Karena uang ini belum jelas. Syaratnya jelas. Ya, undang-undang hukum acaranya sudah jelas, sehingga maka langkah hukum kami yang pertama adalah membuat terang dulu apa uang ini. Ya, sehingga langkah kami, uang tersebut kami amankan terlebih dahulu, statusnya belum jelas. Clear? Ya. Apa? Ya, pendalaman masih terus. Ya? Ya. Jadi gini ya, uang yang mengalir dengan uang yang dikorupsi ini kan hal yang berbeda. Dalam arti uangnya bisa, yang masuk bisa lebih besar, mengalirnya bisa lebih kecil. Parkirnya ada di mana itu masih kami dalami. Ya, tapi yang jelas dalam proses penyidikan tempo hari, yang ke si A si B ya seperti itu, hasil alat bukti yang kami terima, yang bisa kami temukan itu. Ya. Ya, ini masih proses, masih berjalan, masih kami kembangkan. Tentu saja kami tidak berhenti di situ saja, ya. Pak, tadi Bapak membenarkan bahwa kantor Don Adam yang di Praja digeledah Pak ya. Kaitannya apa Pak dengan kasus ini dan uang ini? Ya, jadi semua informasi yang menurut kami perlu kami dalami, pasti kami tindak lanjuti. Terkait dengan penggeledahan di kantor Praja, memang menurut kami itu perlu kami dalami, ya kami tindak lanjuti. Ya, itu ya. Ada lagi? Di depan. Yudin Pak dari Rakyat Merdeka. Andai kata benar pihak Z ini menerima, apakah bisa jadi tersangka atau calon tersangka? Kami tidak akan mengandai-andai. Ada tidak alat bukti, itu yang kami lakukan. Ya. Ya. Lagi satu pertanyaan ya. Saya Ardo Pak dari TV One. Izin Pak, ini kan tadi disebut ada inisial baru yang ngasih uang sebesar 27 miliar ke kantor yang bersangkutan. Nah kemudian apakah jika kemudian ini kasusnya didalami dan adakah kemungkinan bahwa kuasa hukum Magdir Ismail bersama dengan kliennya ini bisa mendapatkan dakwaan lain, misalnya di luar dari yang sudah didakwakan sekarang Pak? Ya, nggak semudah itu ya, tapi begini ya. Sebagai orang hukum, mestinya beliau tidak gegabah menerima uang dengan tanpa kejelasan. Ya, apalagi uang sejumlah itu. Ya, dan disampaikan ke publik. Sehingga kami pun sebenarnya berharap beliau juga membantu kami untuk membuat terang siapa si S ini. Bukan hanya sekedar melempar isu ke masyarakat, ya. Tapi kami sebagai aparat hukum tentu saja wajib untuk mendalami ini supaya semuanya menjadi terang dan tidak menjadi fitnah. Demikian ya. Ya udah satu lagi. Pak.
Mumpung sekalian Pak tadi baru Bapak bahas dari Gata pertanyaan mau mendalami sebenarnya. Tadi kan kita mendengar ada si S ini baru. Berarti kan dari pihak Kejagung sudah sempat melakukan penggeledahan di kantor kemangnya si Pak Mardik lah. Sebenarnya kita mau menegaskan sebenarnya dari arti kita sebut. Tadi teman-teman kita mendengar ada soal itikat baik Pak. Jadi Pak Mardik itu sempat menyebut kalau misalkan uang ini adalah itikat baik dari si S itu, kita asumsikan lah. Mungkin boleh didalami dari Pak Dirdik, apakah sebenarnya penggeledahan ini sudah sejauh apa? Apakah sudah ada CCTV-nya, ada bukti-bukti lain yang sebenarnya udah menentukan S itu sebenarnya dari mana Pak? Karena dari Pak Mardik belum ada penjelasan sama sekali. Dan mungkin itikat baik itu apakah sudah sempat disebutkan oleh Pak Mardik ketika tadi pemeriksaan? Terima kasih. Oke. Saya belum bisa mengkategorikan apakah itu etikat baik atau tidak, karena belum ada kejelasan. Ya, ketika itu sudah jelas, maka akan kami sikapi secara hukum. Ya, apakah tindakan penggeledahan itu penggeledahan baru hari ini, Bu? Ya, sebagai reaksi dari karena kemarin kami tidak tahu diterima di mana. Setelah hari ini kami pastikan diterimanya di satu tempat, maka kami kirim tim untuk melakukan pendalaman. Demikian, ya. Saya kira itu aja ya. Rekan-rekan media, saya pikir sudah selesai konferensi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.